Kota kecil Serangit selalu diselimuti kabut pagi, seolah enggan membuka rahasia yang disembunyikannya selama puluhan tahun. Di ujung jalan kenanga, berdiri sebuah rumah kayu bergaya Jawa kuno, tempat tinggal keluarga Arga. Rumah itu telah menyaksikan tawa, air mata, dan sebuah sumpah yang menggantungi keturunan pemiliknya. Pasangan suami istri, Arga dan Maya, hidup bahagia dengan putra sematawayang mereka, Galang, yang baru berusia 10 tahun. Namun, kebahagiaan mereka bagai rumah kaca yang siap retak oleh beban rahasia yang dibawa Arga sejak kecil. Suatu malam, ketika hujan deras membasahi Serangit, rahasia itu akhirnya terkuak. "Aku harus memberitahumu sesuatu, Maya," ujar Arga dengan suara berat, matanya menatap lesu ke arah foto kedua orang tuanya yang tergantung di dinding. "Ini tentang sebuah janji yang dibuat orang tuaku dan orang tuamu." Maya mendekat, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. "Janji apa, Arga?" "Janji darah," bisik Arga. "Mereka bersumpah, jika ada keturunan mereka yang bercerai, sebuah kutukan akan bangkit. Sosok siluman akan muncul, dan itu adalah anak dari pasangan yang bercerai tersebut." Maya tertawa kecil, menganggap suaminya bercanda. "Jangan hayalan, Ar. Itu cuma dongeng orang tua." "Bukan dongeng," bentak Arga tiba-tiba, membuat Maya terkejut. "Aku sudah melihat buktinya. Pamanku, adik dari ayah, dulu menikah dengan sepupumu, anak dari bibi ibumu. Mereka bercerai. Anak mereka, lelaki sebaya kita, hilang. Tapi, aku pernah melihatnya, Maya. Bertahun lalu, di kebun. Tubuhnya berubah." Melihat ketakutan tulus di mata suaminya, Maya mulai merinding. "Berubah bagaimana?" Bulu lebat mulai tumbuh di tangan dan kakinya. Kukunya memanjang dan tajam seperti cakar. Matanya kuning, bersinar dalam gelap. Dia bukan manusia lagi, Maya. Dia menjadi jelmaan, siluman penjaga sumpah. Malam itu, Maya tidak bisa tidur. Ia mencoba menganggapnya sebagai tahayul, tapi bayangan ketakutan di mata Arga terlalu nyata. Kehidupan mereka pun berlanjut, namun ada jarak yang mulai menganga, dipenuhi oleh bayangan janji mengerikan yang diwariskan oleh orang tua mereka. 3 tahun berlalu. Stres pekerjaan dan kesibukan masing-masing mulai mengikis keharmonisan rumah tangga Arga dan Maya. Pertengkaran kecil yang dulu bisa diselesaikan dengan pelukan, kini berubah menjadi pertikaian sengit yang berujung pada diam-diam yang mematikan. Galang, yang kini remaja, menjadi saksi bisu keretakan itu. Diam-diam, ia sering mendengar orang tuanya bertengkar hingga larut malam. Ia melihat ibunya menangis di dapur dan ayahnya pulang larut dengan bau alkohol. Suatu malam, pertengkaran itu mencapai puncaknya. "Aku lelah, Arga. Lelah dengan semua ini. Lebih baik kita berpisah," teriak Maya, melemparkan gelas ke lantai hingga pecah berantakan. "Pergi saja jika kau mau." "Tapi kau tahu konsekuensinya," balas Arga dengan mata merah penuh amarah. "Aku tidak peduli dengan omong kosong janji darah keluargamu itu." Teriakan mereka terdengar hingga ke kamar Galang. Anak itu memejamkan telinga dengan bantal, air mata menetes di pipinya. Ia berdoa agar semua ini cepat berlalu. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Keesokan paginya, Maya pergi dari rumah, menginap di rumah saudaranya. Perceraian resmi sedang diproses. Arga, yang diliputi rasa bersalah dan marah, tenggelam dalam minuman keras. Ia lupa akan peringatan yang pernah ia sampaikan kepada istrinya. Atau mungkin, ia berusaha melupakannya. Galanglah yang pertama kali merasakan perubahan itu. Dimulai dengan demam tinggi yang tidak kunjung turun selama 3 hari. Dokter yang didatangkan tidak menemukan penyakit yang jelas. Kemudian, rasa gatal yang tak tertahankan di lengan dan kaki Galang. Awalnya seperti alergi biasa, tapi lama-kelamaan, bulu-bulu halus mulai tumbuh, semakin lebat dan hitam. "Ayah, apa yang terjadi padaku?" tanya Galang suatu malam, suaranya bergetar ketakutan. Arga, yang saat itu sedang mabuk, terperanjat melihat kondisi anaknya. Bulu-bulu hitam telah menutupi lengan dan kaki Galang. Kukunya tampak lebih panjang dan tajam. Dalam sekejap, mabuknya hilang, digantikan oleh kengerian yang membekukan darah. Tidak mungkin," gumam Arga, tubuhnya gemetar. Ia teringat cerita orang tuanya. Janji darah itu nyata. Kutukan itu telah dimulai.
Perubahan pada Galang semakin menjadi. Bulu-bulu itu terus tumbuh, menutupi hampir seluruh tubuhnya kecuali wajah. Matanya, yang dulu jernih, kini kadang-kadang bersinar kuning dalam kegelapan. Suaranya berubah menjadi serak, dan ia mulai takut dengan cahaya matahari. Arga segera menghubungi Maya, menceritakan apa yang terjadi. Awalnya Maya tidak percaya, sampai ia datang diam-diam dan melihat kondisi anaknya sendiri. Ia menjerit ketakutan, lalu pingsan. Setelah sadar, Maya bersikeras membawa Galang ke rumah sakit. Tapi setiap kali mereka mencoba, Galang menjadi liar, mengamuk, dan melukai beberapa perawat dengan kukunya yang tajam. Dokter tidak bisa mendiagnosis penyakitnya, hanya menyebutnya sebagai kelainan genetik langka yang tidak bisa dijelaskan. Suatu malam, ketika bulan purnama bersinar terang, Galang menghilang dari kamarnya. Arga dan Maya, yang kini bersatu kembali karena kepanikan, mencari anak mereka ke seluruh penjuru rumah. Mereka menemukannya di belakang rumah, sedang mencabik-cabik seekor ayam dengan kukunya. Galang memakan daging mentah itu dengan lahap. "Galang!" teriak Maya. Galang menoleh. Matanya bersinar kuning tajam. Wajahnya masih seperti wajah manusia, tapi ekspresinya liar, seperti binatang buas. Ia mendesis, menunjukkan gigi yang mulai runcing. "Jangan dekati aku," seru Galang dengan suara yang hampir tidak manusiawi. Aku bisa mencium darah. Aku ingin darah." Arga menarik Maya yang hampir pingsan lagi. Ia tahu ini bukan lagi anak mereka. Ini adalah jelmaan, siluman yang bangkit karena janji darah yang dilanggar. "Kita harus mencari mustika itu," bisik Arga kepada Maya. "Mustika apa?" "Orang tuaku bilang, kutukan ini bisa dihilangkan jika jelmaan, jika Galang, bisa menemukan mustika penebus. Mustika itu hanya muncul pada Jumat Kliwon, di rumah kosong yang sudah lama tidak dihuni." Maya melihat ke arah anaknya yang kini sedang menjilati darah ayam dari cakarnya. Ia tidak punya pilihan lain. Ia harus percaya pada cerita suaminya. "Rumah kosong mana?" "Rumah keluarga besar kita. Yang di ujung jalan, dekat hutan." Tempat sumpah itu diucapkan. Jumat Kliwon berikutnya masih sepekan lagi. Arga dan Maya mengurung Galang di ruang bawah tanah, dengan ventilasi kecil untuk udara. Mereka memberinya makanan matang, tapi Galang menolak, lebih memilih daging mentah yang mereka terpaksa sediakan. Suara geraman dan tangisan sering terdengar dari bawah tanah, membuat mereka tidak bisa tidur. Arga mulai mencari informasi tentang mustika itu. Ia menemukan buku harian almarhum ayahnya yang tersembunyi di loteng. Di sana, tertulis detail tentang janji darah yang dibuat bersama keluarga besar Maya. "Kami, keturunan Wirya dan keturunan Sari, bersumpah atas nama leluhur, bahwa perceraian adalah aib terbesar. Jika ada yang melanggarnya, anak dari perceraian itu akan menjadi penjaga sumpah, hingga menemukan mustika penebus yang tersembunyi di tempat awal sumpah diucapkan. Mustika itu hanya akan muncul pada Jumat Kliwon, ketika bulan separuh, membawa cahaya kebenaran." Tempat awal sumpah diucapkan adalah ruang tengah rumah kosong keluarga itu. Arga ingat, dulu orang tuanya sering mengadakan pertemuan di sana. Sementara itu, perubahan pada Galang semakin parah. Wajahnya mulai berubah, tulang rahangnya menonjol, telinganya memanjang. Hanya sesekali, dalam waktu singkat, ia kembali seperti diri sendiri dan memohon kepada orang tuanya untuk membebaskannya dari siksaan ini. "Ayah, Ibu, tolong, aku tidak tahan. Ada sesuatu yang menggerakkan tubuhku, keinginan yang bukan keinginanku," tangis Galang suatu siang, ketika kesadarannya kembali. "Kami akan menolongmu, Nak." "Sabar," hiburnya Maya, meski hatinya hancur berkeping-keping. Akhirnya, Jumat Kliwon yang ditunggu-tunggu tiba. Malam itu, bulan tampak separuh, persis seperti yang disebutkan dalam buku harian. Arga dan Maya bersiap untuk pergi ke rumah kosong itu. Tapi masalah baru muncul. Bagaimana membawa Galang? Ia kini menjadi liar dan berbahaya. Kita harus membawanya. Mustika harus disentuh olehnya, bukan oleh kita, jelas Arga. Mereka memutuskan untuk membius Galang dengan bantuan dokter yang disewa dengan harga mahal dan disumpah untuk merahasiakan. Setelah Galang tertidur, mereka membawanya dengan mobil ke rumah kosong di ujung jalan. Rumah itu tampak angker, ditutupi oleh tanaman merambat dan kayu-kayu yang lapuk. Pintunya berderit ketika Arga membukanya. Bau apek dan lembab memenuhi udara. Dengan senter, mereka memasuki rumah itu,
membawa Galang yang masih tertidur di atas tandu. Ruang tengah rumah itu luas dan kosong, hanya ada beberapa kursi kayu usang dan lukisan leluhur yang tergantung miring di dinding. Matanya seolah mengikuti setiap gerakan mereka. Di sini, bisik Arga, menunjuk ke tengah ruangan. Disinilah sumpah itu diucapkan. Mereka meletakkan Galang di lantai. Tak lama kemudian, Galang mulai siuman. Matanya terbuka, bersinar kuning. Ia bangun dengan gerakan yang lincah seperti kucing. Di mana? Aku, suaranya serak. Kami di sini, Galang. Ibu dan ayah, kata Maya perlahan. Galang mendesis, melihat sekeliling ruangan. Aku mencium sesuatu. Sesuatu yang kuat. Tiba-tiba, angin berhembus kencang melalui jendela yang pecah, memadamkan senter mereka. Namun, ruangan itu tidak menjadi gelap. Sebuah cahaya kebiruan mulai memancar dari tengah ruangan, tepat di depan Galang. Sebongkah batu mustika yang indah muncul dari lantai, seolah tumbuh dari kayu yang lapuk. Mustika itu berkilauan, memancarkan cahaya yang menenangkan. Mustika penebus, gumam Arga. Galang terpaku melihat mustika itu. Cahaya kuning di matanya mulai meredup. Ia mengulurkan tangannya, tangan yang kini hampir seluruhnya tertutup bulu lebat dan dengan kuku tajam, untuk menyentuh mustika itu. Tapi tiba-tiba, bayangan hitam muncul dari sudut ruangan, menghalangi Galang. Jangan sentuh mustika itu, suara dari bayangan itu menggelegar. Arga dan Maya berpelukan ketakutan. Bayangan itu berwujud manusia tapi dengan sosok yang lebih mengerikan dari Galang. Bulu lebat di seluruh tubuh, wajah seperti serigala, mata merah menyala. Siapa? Siapa kau? Tanya Arga berani. Aku adalah yang pertama. Anak dari perceraian leluhur kalian yang tidak pernah menemukan mustika ini. Aku dikutuk menjadi penjaga sumpah selamanya. Galang mendesis ke arah bayangan itu. Ini milikku. Aku harus menyentuhnya. Mustika ini hanya untuk yang berhak. Apakah kalian siap menerima konsekuensi jika kutukan ini hilang? Bayangan itu berbicara kepada Arga dan Maya. Apa maksudmu? Tanya Maya. Janji darah dibuat untuk mencegah perceraian. Jika kutukan hilang, apa yang akan mengikat kalian? Apakah kalian akan kembali bercerai, mengulangi kesalahan yang sama? Arga dan Maya saling memandang. Pertanyaan itu menggelitik hati mereka. Selama beberapa minggu terakhir, mereka bersatu karena krisis ini. Tapi apa yang terjadi setelah Galang sembuh? Apakah mereka akan kembali ke pertengkaran mereka? Kami berjanji akan memperbaiki rumah tangga kami, jawab Arga tegas. Janji mudah diucapkan, tapi sulit ditepati, sahut bayangan itu sinis. Kami belajar dari kesalahan kami. Kami hampir kehilangan anak kami. Itu pelajaran yang cukup keras, tambah Maya, tangisnya tertahan. Sementara mereka berbicara, Galang perlahan mendekati mustika. Cahayanya semakin terang, menyinari wajahnya yang mulai kembali seperti manusia. Bulu-bulu di tangannya mulai rontok. Melihat itu, bayangan itu meloncat ke arah Galang, mencoba menghalanginya. Tapi Arga dengan spontan melompat menghadang, mendorong bayangan itu hingga terjatuh. Jangan halangi anakku, teriak Arga. Bayangan itu menggeram, tapi kemudian terdiam ketika melihat Maya berdiri di samping Galang, melindungi anaknya dengan tubuhnya. Dia anak kami. Kami akan melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Dan kami akan membuktikan bahwa kami tidak perlu kutukan untuk tetap bersama, kata Maya dengan suara mantap. Galang akhirnya berhasil menyentuh mustika. Cahaya biru yang terang memenuhi seluruh ruangan, membuat Arga, Maya, dan bayangan itu menutup mata. Ketika cahaya itu mereda, Galang sudah berubah kembali menjadi manusia seutuhnya. Bulu-bulunya hilang, kukunya normal, matanya jernih kembali. Mustika itu pun menghilang. Bayangan itu perlahan memudar. Kutukan terangkat, aku akhirnya bebas, bisiknya sebelum menghilang sepenuhnya. Galang berlari ke pelukan orang tuanya. Ayah, ibu. Aku kembali. Mereka bertiga berpelukan, air mata kebahagiaan menetes. Di luar, kabut pagi mulai menyelimuti serangit, tapi kali ini, kabut itu terasa menenangkan. 6 bulan kemudian, keluarga Arga pindah dari Serangit, memulai kehidupan baru di kota lain. Rumah kosong itu akhirnya dibongkar, dan tanahnya dijadikan taman untuk umum. Arga dan Maya memang tidak langsung hidup bahagia selamanya.
Masih ada sisa-sisa luka dan kesalahpahaman di antara mereka. Tapi mereka belajar, perlahan-lahan, untuk berkomunikasi dengan baik, untuk mendengarkan, dan untuk mengutamakan keluarga mereka di atas ego masing-masing. Mereka tidak pernah bercerai. Kisah horor yang mereka alami menjadi pengingat abadi tentang betapa berharganya sebuah ikatan pernikahan. Dan Galang, meski telah sembuh, masih kadang-kadang bermimpi tentang mustika biru itu. Sebuah pengingat bahwa beberapa janji, meski dibuat dengan darah, pada akhirnya bisa ditebus dengan cinta dan pengorbanan. Namun, di sudut gelap kota Serangit, rumor masih beredar tentang keluarga yang melanggar janji leluhur. Dan beberapa orang tua masih berbisik, memperingatkan anak-anak mereka tentang bahaya perceraian dan janji darah yang bisa membangkitkan jelmaan. Sebuah misteri yang, bagi sebagian orang, tak akan pernah terulang sampai beberapa keturunan. Tapi bagi yang percaya, kutukan itu hanya menunggu untuk dibangkitkan lagi, jika ada yang lupa pada pelajaran dari keluarga Arga.